Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revito Hartono Putrowidodo dari kelas 11-7. Di sini saya akan menceritakan tentang cerita rakyat yang berasal dari Jawa Barat, yaitu Si Kebayan. Dahulu kala di tanah Pasundan, ada laki-laki bernama Si Kebayan. Ia merupakan laki-laki pemalas namun mempunyai banyak akal. Kepandaian Si Kebayan lebih sering digunakan untuk mendukung kemalasannya. Si Kebayan pun memiliki istri bernama Nyi Itung. Suatu ketika, Si Kebayan disuruh oleh mertuanya untuk mengambil siput-siput di sawah. Si Kebayan pun menurut dengan malas-malasan. Saat tiba di sawah, Kebayan tidak segera mengambil siput yang terdapat di sawah. Ia hanya duduk di pemantakan sawah. Lama tidak kembali ke rumah, mertuanya Si Kebayan menyusul ke sawah. Ia terperanjat melihat Si Kebayan hanya duduk di pemantakan sawah. Mertua Kebayan menegur menantunya itu mengapa tidak segera turun dan mengambil siput-siput itu. Si Kebayan pun memberi alasan yang tidak masuk akal bahwa ia takut karena sawahnya sangat dalam. Untuk menguatkan pendapatnya, Si Kebayan menunjukkan kepada mertuanya bahwa langit pun bisa terlihat di sawah. Lalu mertuanya sangat geram mendengar alasan Si Kebayan. Kemudian Si Kebayan didorong ke sawah. Setelah didorong oleh mertuanya, Si Kebayan pun seolah-olah baru menyadari bahwa sawah itu dangkal. Ia mengatakan hal itu di hadapan mertuanya sambil tersenyum menyebalkan dan tidak merasa bersalah. Si Kebayan pun lantas mengambil siput-siput yang banyak terdapat di sawah itu. Pada hari lainnya, mertuanya pun menyuruh Si Kebayan untuk memetik buah nangka yang sudah matang. Pohon tersebut tumbuh di pinggir sungai dengan batang yang menjorok ke atas sungai. Lagi-lagi, Si Kebayan pun malas menuruti kemauan mertuanya. Setelah mertuanya terlihat mulai marah, Si Kebayan pun menuruti apa kata mertuanya. Si Kebayan pun lalu memanjat pohon dan memetik buah nangka yang telah masak. Sayangnya, buah nangka itu jatuh ke sungai. Namun Si Kebayan pun tidak terburu-buru mengambil buah nangka yang hanyut ke sungai. Ia malah membiarkan buah itu terbawa arus sungai. Mertua Si Kebayan heran melihat Si Kebayan pulang tanpa membawa buah nangka. Lalu dengan nada jengkel, mertua Si Kebayan menanyakan, "Buah nangka yang dipetik tadi mana?" Dengan wajah polos, Si Kebayan mengatakan bahwa buah nangka itu telah diminta untuk pulang lebih dahulu. Mertua Si Kebayan pun semakin tidak mengerti apa yang dimaksud oleh menantunya ini. Kemudian Si Kebayan menceritakan bahwa saat memetik buah nangka, buah tersebut jatuh ke sungai. Ia membiarkan buah itu hanyut dan akan tiba terlebih dahulu di rumah. Namun, mertua Si Kebayan pun tidak mempercayai itu. Kemudian sang mertua menuduh Si Kebayan malas membawa nangka itu ke dalam rumah. Meski dimarahi mertuanya, Si Kebayan pun hanya tertawa-tawa dan tidak merasa bersalah lagi. Di lain waktu, mertua Si Kebayan mengajak menantunya ini yang sangat malas untuk memetik kacang poro di kebun. Mereka membawa karung sebagai wadah kacang koro yang sudah dipetik. Baru beberapa petikan kacang koro yang diperoleh, Si Kebayan pun malas melanjutkan memetik kacang koro. Ia malah memilih tidur di dalam karung kacang koro. Saat terdengar azan zuhur, mertua Si Kebayan pun menyelesaikan pekerjaannya. Ia keheranan karena tidak melihat Si Kebayan. Dengan menggerutu, mertua Si Kebayan pun menduga bahwa menantunya tersebut sudah pulang terlebih dahulu. Mertua Si Kebayan pun terpaksa memanggul karung yang diduga kacang koro pulang ke rumah. Sampai di rumah, mertua Si Kebayan pun terpanjat melihat isi karung itu. Isi karung itu adalah Si Kebayan. Ia pun marah-marah kepada si menantunya itu. Masih jengkel dengan peristiwa kacang koro, kali ini mertuanya Si Kebayan pun ingin membalas dendam perilaku menantunya. Saat mereka kembali memetik kacang koro, diam-diam, mertua Si Kebayan pun masuk ke dalam karung, tidur dengan harapan ia akan dipinggul saat pulang ke rumah oleh menantunya.
Saat terdengar azan zuhur, terdengar si Kebayan menghentikan pekerjaannya, namun ia tidak melihat mertuanya. Tak sengaja mertuanya dengan tangan tertidur di dalam karung, bukan memanggul seperti yang dilakukan mertuanya, si Kebayan malah menyeret karung yang berisi mertuanya tersebut pulang ke rumah. Mertuanya pun meronta-ronta meminta si Kebayan untuk memberhentikan menyeret karung itu. Namun si Kebayan malah berdalih bahwa karung digunakan untuk tempat kacang koro sambil terus menceret karung itu sehingga tiba di rumah. Sejak kejadian itu, mertua si Kebayan pun mendiamkan si Kebayan. Ia tidak mau membicarakan, bahkan mengelos saat bertatapan dengan menantunya itu. Si Kebayan pun menyadari bahwa mertuanya membenci dirinya setelah kejadian menyeret karung kacang koro. Si Kebayan pun juga tidak nyaman karena tidak diajak bicara oleh mertuanya itu. Akhirnya si Kebayan mencari agar mertuanya pun tidak membenci dirinya. Kemudian ia bertanya pada istrinya mengenai nama asli mertuanya itu. Awalnya Nyi Itung tidak menolak memberitahu nama asli abahnya karena dianggap pantangan. Si Kebayan pun terus membujuk, akhirnya istrinya mau memberitahu nama asli mertuanya yang bernama Kinolenat. Namun, Nyi Itung berpesan pada suaminya agar tidak menyebarkan rahasia itu. Kemudian si Kebayan mencari enau yang masih kental yang diambil kapuk dalam jumlah banyak. Ia membasahi tubuhnya dengan air enau dan menutupi dengan kapuk. Selanjutnya si Kebayan memanjat pohon dan duduk di dahan sambil menunggu mertuanya yang akan mandi. Saat sedang mandi dari atas pun pohon si Kebayan pun berseru dengan menyebut nama asli mertuanya. Hei Nolatnat, mertuanya pun yang tengah mandi kaget mendengar nama dipanggil dan mencari nama suara itu. Ia semakin kaget melihat makhluk putih menyeramkan dalam pandangannya. Makhluk bertubuh putih itu menyebut dirinya kakek penunggu lubuk. Kakek penunggu lubuk itu meminta mertua si Kebayan untuk menyayangi si Kebayan yang dianggap sebagai cucu oleh kakek itu. Mertua si Kebayan pun juga diminta untuk mengurus sandang dan pangan. Jika menuruti perintah kakek itu, maka pertuanya itu akan dijamin keselamatannya. Sejak kejadian tersebut, mertua si Kebayan pun tidak membenci menantunya lagi, bahkan mencukupi sandang, pangan, dan membuat rumah meskipun kecil. Si Kebayan pun juga sadar akan sifat buruknya. Ia mengubah sifatnya tidak bermalas-malasan lagi. Si Kebayan pun bekerja sebagai buruh untuk mencukupi kehidupan rumah tangganya. Nyi Itung semakin sayang kepada si Kebayan. Sebaliknya, si Kebayan pun juga bertambah sayang pada istrinya dan mertuanya yang tetap baik terhadap dirinya. Pesan moral dari dongeng si Kebayan asal Jawa Barat, bahwa seseorang harus rela berkorban untuk keberlangsungan hidupnya. Jika seseorang tidak berusaha, maka tidak akan mencapai tujuannya. Sifat malas akan merugikan diri sendiri di kemudian harinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.